kabar? Saya Pendeta Kim Hyong Ik dari Gereja Beth Shalom. Hari ini kita akan memasuki pelajaran ke-13 dari Injil Yohanes, yaitu Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Inti hari ini adalah Yohanes pasal yang ke-14. Poin pertama hari ini, mengapa Kristus dapat menjadi penghiburan untuk umat manusia di bumi? Pertanyaan yang sangat realistis. Yang kedua, pemahaman eksklusivitas Kristen. Yang ketiga, memahami arti penghibur dengan benar. Roh Kudus juga disebut penghibur, kan? Kita harus memahami penghibur itu dengan benar. Yang keempat, apa damai yang diberikan oleh Kristus itu? Saat membaca firman, sangat penting untuk memahami situasinya. Saat ini, Yesus hanya berbicara kepada murid-muridnya saja, tetapi para murid ini menjadi gelisah, karena Yesus terus berkata bahwa ia akan pergi. Maka dari itu mereka tidak tahu kemanakah ia akan pergi. Kepada Petrus dia berkata, sekarang kamu tidak bisa mengikuti aku, tetapi nantinya kamu bisa. Mereka sama sekali tidak mengerti apa maksudnya itu, sangat menggelisahkan. Yesus berkata pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yang akan menjualnya adalah Yudas, bukan? Pasal 13 ayat yang ke-38. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus tidak dapat menerima dan tidak bisa mengerti. Itu adalah hal yang tidak mungkin bila melihat karakternya. Hal ini tidak tertulis di kitab Yohanes, tetapi pada Matius pasal yang ke-26, ini adalah perkataan Tuhan. Di situ bukan hanya Petrus yang menyangkal, tetapi kalian juga akan membuangku. Sungguh perkataan yang menakutkan. Kepada para murid yang ada dalam kegelisahan ini, bila kita lihat di ayat yang ke-14, Tuhan berkata seperti ini, janganlah gelisah hatimu. Sekarang mereka sedang khawatir. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Masalahnya di sini adalah, kegelisahannya adalah bukan karena khawatir dan takut bila tidak ada tempat di rumah Bapa. Tapi tanpa Tuhan, bagaimana kita selama 3 tahun menjalani masa seperti mimpi bersama Tuhan, dan karena Tuhan akan pergi dan tidak tahu akan pergi kemana, dibayangkan pun tidak bisa. Tetapi Tuhan berkata, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apakah ini menghibur? Ini sungguh dilema kehidupan rohani kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus, hanya satu jalan, hanya satu hidup, tidak ada yang lain. Hanya Yesus saja yang bisa. Ini adalah yang disebut eksklusivitas Kristen. Lalu, apakah yang disebut eksklusivitas itu adalah kelemahan Kristen? Bukankah saudara berpikir ini harusnya sesuatu yang hebat? Tidak ada godaan seperti itu. Kamu oke, aku juga oke. Bukankah sepertinya akan hebat kalau semua orang Kristen seperti itu? Saat Tuhan berfirman, jalan, kebenaran, dan hidup, akulah jalan itu, bukan salah satu jalan. Akulah kebenaran itu, bukan salah satu dari beberapa kebenaran. Ia berkata, akulah hidup. Tidak ada jalan lain dan tidak ada kebenaran dan hidup lain selain aku. Mengapa harus menjadi eksklusif? Inilah teologi itu. Setelah Tuhan menciptakan Adam, ada 3 hal terpenting yang diberikan untuk dinikmati manusia yang hilang. Yang pertama adalah kehilangan persekutuan dengan Tuhan Sang Pencipta. Menjadi terpisah dengan Tuhan. Kehidupan spiritual yang terputus. Yang kedua, tidak ada pengetahuan akan Pencipta. Sungguh pintar. Sungguh luar biasa melihat peradaban sains hari ini dan perkembangan dalam pengetahuan manusia lainnya. Peradaban, teknologi manusia sungguh luar biasa. Tetapi, tidak mengenal Sang Pencipta. Malah petaka, bukan? Celaka. Yang ketiga, tidak ada kehidupan spiritual. Alkitab berkata dia mati karena dosa. Jelas kita hidup, tetapi Alkitab berkata secara spiritual kita mati. Kenapa? Karena tidak ada persekutuan dengan Tuhan. 3 hal ini tidak bisa dihindari oleh manusia yang sesat. Pernyataan Yesus saat berkata, akulah jalan dan hidup. Ia memberikan 3 hal ini. Dalam manusia yang sesat, di dalam dilema ini, Tuhan memberikan yang dibutuhkan manusia. Tetapi Tuhan itu adalah semua hal yang kita perlu. Ia berfirman, akulah segalanya yang kamu butuhkan. Yang pertama, pendamaian dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan. Harus melalui jalan ini. Harus melalui Tuhan. Yang kedua, kesadaran. Tidak ada kebenaran lain. Akulah kebenaran. Siapa yang mengenal aku, mengenal kebenaran. Tuhan berkata di pasal yang ke-17, mengenal Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Mengenal Yesus Kristus dan yang mengirimkan, yaitu satu-satunya Tuhan yang benar, itu adalah hidup yang kekal.
Yang ketiga, lahir baru. Tak ada kehidupan lain, akulah kehidupan. Karena itu 3 hal ini, semuanya terhubung. Bukan terpisah dalam dunianya masing-masing. Di mana semua itu terhubung? Di dalam Yesus. Tuhan menggunakan apa yang menjadi keinginan dasar manusia. Tuhan, perlihatkanlah Bapa kepada kami. Itu lebih dari cukup. Jawab Yesus, siapa yang melihatku akan melihat Bapa. Kalau begitu, mengapa meminta untuk perlihatkan Bapa? Apa maksudnya? Menunjukkan, menyatakan, atau seperti itulah perkataan Filipus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Dikatakan seperti itu, bukan? Tetapi saat Tuhan menjawab, Ia tidak menjawab dengan kata itu. Saya akan jelaskan beberapa arti dari kata melihat. Yohanes bersama Petrus saat mendengar kabar Yesus bangkit, langsung berlari, tetapi karena Yohanes lebih muda dari Petrus, maka ia lebih dahulu. Lebih dulu dan cepat itu memiliki arti lain. Lebih dulu dan cepat, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Di sini dikatakan telah melihat, kan? Yohanes telah melihat. Ada perkataan melihat dengan sengaja. Di sini dalam bahasa Yunani ada perkataan theoleo. Ini adalah kata teori, muncul dari sini. Maka itulah melihat dengan sengaja sambil berpikir. Simon Petrus mengikutinya masuk ke dalam kuburan dan Simon Petrus pun melihat, tapi sedikit berbeda dengan apa yang tadi dilihat Yohanes. Simon Petrus itu melihat dengan benar. Ada perkataan melihat dan memiliki pemahaman. Saat itulah murid lain yang lebih dahulu pergi ke kuburan. Siapakah dia? Yohanes. Yohanes ini dengan sengaja melihat Petrus. Maka itu Yohanes pun awalnya takut dan saat keluar ia melihat Petrus masuk, maka ia mengikutinya dan melihat bersama. Karena itu di sini ada perkataan melihat. Muncul bukan? Melihat. Lalu apa? Percaya. Sungguh mengerti situasi ini. Mengerti situasi dan melihat. Tuhan menulis kata ini. Saat berkata, siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Itu adalah milikilah pemahaman dan sadarlah. Karena itu saat Tuhan berkata, melihat itu melihat Tuhan, kesadaran itu adalah melihat. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di sini pun kita dibilang melihat kemuliaan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan bukan hanya masuk dalam cara pandang, mulai melihat sekilas sambil melewati, bukan? Tersadar dan melihat kemuliaan Tuhan, kebajikan dan keindahannya. Karena itu, orang itu berubah. Satu lagi arti dari kata melihat. Percaya itu melihat, hal yang dipercayai. Alkitab berfirman seperti itu, bukan? Dikatakan lagi, kita itu tidak berjalan sesuai yang dilihat. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, saat Rasul Paulus mengatakan hal itu. Hal melihat itu maksudnya melihat dengan mata telanjang, bukan? Tetapi untuk Tuhan, hal percaya itu melihat dengan roh. Ini biasa kita sebut dengan mata ketiga, bukan? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Disebut dalam kejadian Lazarus dalam kebangkitannya, bukan? Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang tadi kita baca di 2 Korintus 3 ayat 18 pun mencerminkan kemuliaan Tuhan, iman dan penglihatan. Itu berjalan bersama. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perkataan ini pun dilakukan dengan iman. Kalau begitu, apakah ini seperti menutup mata dan berjalan? Membuka mata roh dan berjalan. Beriman adalah melihat. Hal ini dilakukan dengan iman, tetapi bukan menutup mata dan berjalan, tetapi membuka mata roh dan berjalan. Saat Tuhan berkata, siapa yang melihat aku melihat Bapa, firman ini sebenarnya diperkenalkan oleh Yohanes pada awal kitab Yohanes. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena Bapa adalah roh, maka tidak ada yang bisa melihatnya. Tetapi Kristus yang memakai badan manusia dan datang ke bumi, dan oleh anaknya kita dapat melihat Tuhan. Maka itu, di sini ada beberapa kata yang penting telah didapat, yaitu dapat melihat kesatuan dari Bapa dan Anak yang sempurna. Karena itu, bila kita berkata, aku tidak percaya Yesus, tetapi percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan, tetapi percaya Yesus. Itu tidak mungkin. Ia ada di tengah kesatuan sempurna antara Bapa dengan Anak. Sungguh kesatuan yang sempurna. Ada satu yang mirip dengan firman, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ucapan ini adalah untuk Filipus. Bila melihat perkataan Yesus, Allah Bapa dan Anak adalah satu, di sana diperlihatkan, bukan?
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Allah berfirman bahwa Bapa diam di dalam aku dan melakukan pekerjaannya di dalam aku. Yesus pun sama saja. Percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bila tidak bisa melihat, percayalah dengan pekerjaan yang diperbuatnya. Bapa yang ada dalamku, dialah yang melakukannya. Tuhan yang maha dahsyat yang melakukannya. Di depan, firman Bapa dan aku adalah satu. Ia bercerita tentang melempar batu. Bukan sekarang segala sesuatu Tuhan jelaskan secara jelas kepada para murid. Karena itu, hal ini disebut tempat suci. Tempat suci Roh Kudus. Tuhan terus bercerita tentang kepergiannya, tetapi kepergian itu sendiri memberi kegelisahan dan kecemasan kepada para murid. Dan Tuhan menjelaskan bahwa kepergianku itu baik untuk kalian. Bagaimana jadinya pada pasal 12? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab itu aku pergi kepada Bapa. Firman apakah ini? Melakukan pekerjaan yang lebih besar. Yesus mati untuk menyelamatkan umatnya. Lalu artinya para murid pun juga mati untuk menyelamatkan? Mengapa Yesus datang ke bumi? Untuk membuat mujizat? Bukan. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Pelayanan dan penebusan semua dilakukan Tuhan. Lebih dari itu, kita jadi penyampai Injil Tuhan ke dunia dan melakukan pelayanan ini. Tetapi Tuhan berkata, kita akan menyelamatkan lebih banyak lagi dari yang Tuhan lakukan, bukan? Tetapi dengan begini kepergian Tuhan ada keuntungannya untuk kita. Ada alasan keuntungan itu. Hal itu adalah pengalaman doa. Menjadi berdoa saat ada di samping Tuhan. Makanan dari Tuhan semua berjatuhan. Anggur Tuhan tercurah. Tetapi sekarang akhirnya jadi berdoa kepada Bapa. Hanya dalam nama Yesus, bukan atas jasa kita atau hak kita, tetapi hanya dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan 14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, mari lihat baik-baik, yang disebut doa bukanlah hanya yang kita butuhkan. Tolong berikan ini, tolong berikan itu. Bila berdoa seperti itu tidak akan bahagia. Yang Tuhan bilang doa adalah hal yang luar biasa, bukan? Apapun yang kamu minta dalam namaku. Ini artinya apa? Ini bukan seperti apapun itu hanya dengan berdoa dalam nama Yesus bisa terpenuhi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, name it, claim it. Artinya bukan dengan memanggil namaku pasti semuanya akan dikabulkan Tuhan. Tetapi artinya dalam namaku itu adalah dengan hati yang bersama Yesus dan pikiran, dan segala hal bersatu dengan Yesus. Maka seperti apa yang dikehendaki Yesus itu menjadi yang aku minta. Dan tidak hanya itu, tetapi juga Bapa mendapat kemuliaan. Allah Bapa melalui anak, segala hal yang diperbuat anak, itu adalah pekerjaan kita. Seperti ada di ayat sebelumnya. Hal yang diperbuat Tuhan itu adalah pekerjaan kita. Dengan kuasa apa? Dengan doa. Dengan doa. Dengan doa. Aku akan lakukan apapun yang kalian minta dalam namaku. Syarat doa. Ini adalah syarat doa, tetapi kita bisa mudah salah paham. Artinya bukan dengan melawan hukum, saya mengasihi dan mematuhi lalu doa akan terjawab. Tetapi yang Tuhan bilang adalah bila kita mengasihinya, maka taatilah firman Tuhan. Di mulut kita berkata mengasihi Tuhan. Tetapi yang diinginkan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan adalah saling mengasihi, bukan? Hal ini tidak diperhatikan. Segala pokok doa hanya egois dan pada dasarnya mementingkan diri sendiri dan menuruti pandangan hidup sendiri. Itu bukan tindakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti melakukan firman-Nya, disebut menaati. Kasih dan ketaatan berjalan bersama. Umat Tuhan itu artinya mulai dari Tuhan. Para umatnya mengasihi Tuhan dan menjadi taat akan Tuhan. Orang-orang seperti ini yang disebut berdoa. Jawaban doa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini yang paling penting. Semua penting, tetapi yang paling penting adalah lihat pada perkataan Tuhan tentang Roh Kudus. Tetapi penghibur yang saudara sering dengar dan tahu itu ditulis, bukan? Sudah familiar tapi tidak tahu apa artinya dari itu. Apakah artinya harus sedikit dicermati sepertinya?
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus berdoa kepada Bapa untuk memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus untuk kita, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Satu persatu mari kita lihat baik-baik firman ini. Dunia tidak dapat menerima Dia. Hal ini hanya diberikan kepada kita para umat Tuhan, anak-anaknya. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Dunia ini tidak tahu Roh Kudus itu, tetapi kamu mengenal Dia. Dikatakan secara individual, bukan? Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Tritunggal, yaitu pribadi Tuhan. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Seperti itu firman-Nya, bukan? Lalu apakah arti penghibur itu? Penghibur itu dari kata Mandarin, kan? Bo, he, sa. Bo, menjaga, menolong, memberi kedamaian. He, memberikan anugerah. Sa, guru. Bila dijelaskan, artinya adalah guru yang menjaga, menolong dan memberi kedamaian. Dan bukan hanya menolong tetapi juga memberikan anugerah. Segala arti yang baik ada di sini, bukan? Ini susah sekali diterjemahkan dalam satu kata. Karena itu, bila dilihat dalam Alkitab bahasa Inggris pun, adalah yang diterjemahkan sebagai helper, penolong. Tetapi bila disebut helper, maka kita akan berpikir itu di bawah kita dan asisten yang membantu kita, bukan? Bukan begitu. Konsep helper adalah menganugerahkan. Lalu selanjutnya ada terjemahan comforter, penghibur. Bila disebut comforter ini, seperti halnya menghibur orang. Seperti itu yang kita pikirkan, bukan? Tetapi sebenarnya bukan penghiburan secara emosional, tetapi sosok yang dapat membantu secara realistis juga. Dengan arti tersebut, itu adalah comforter. Advocate itu artinya pembela, bukan? Tetapi ini pun adalah orang yang dapat membantu dan dapat membela dengan berbagai cara. Itu sungguh arti yang komprehensif. Konselor atau penasehat pun sama saja, bukan dalam tahap hanya datang lalu kita mendapat konsultasi, tetapi memberikan nasihat dan saran untuk kita dengan hikmat, bukan? Bila dilihat dengan bahasa kita, penghibur yang memberi semangat, penasehat, penolong, penyokong, dan banyak sekali, tetapi itu dalam bahasa aslinya adalah parakletus. Maka artinya ada di samping, dan juga kletus itu dalam bahasa Kaliora adalah datang dan memanggil. Maka itu memanggil dari samping bukan hanya memanggilku dari samping, tetapi juga berbicara untukku. Tuhan berkata Ia mengirimkan penolong yang lain, tetapi perkataan penghibur ini saudara harus mengerti dengan baik. Perkataan penolong yang lain berarti Yesus pun disebut penolong. Saat Yesus ada, Dia datang dengan badan manusia dan hanya bisa berada di satu tempat dalam satu waktu. Tetapi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu datang dan ada di mana-mana dan akan diam di dalam kamu. Sungguh perkataan luar biasa. Roh Kudus itu disebut roh kebenaran, penghibur. Roh Kudus datang dan hal yang paling penting adalah memberi inspirasi kepada para rasul untuk menulis Alkitab inspirasi. Inspiration, bukan? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saat Yohanes menulis kitab Yohanes, itu masa di mana Yesus sudah tidak ada di bumi selama puluhan tahun, tetapi Roh Kudus membuatnya ingat dan memampukannya menulis Alkitab tanpa kesalahan. Selanjutnya satu lagi adalah penerang. Roh Kudus itu penerang. Yang disebut penerang adalah bukan terbatas bagi para rasul, tetapi kepada semua umat yang percaya Yesus saat membaca Alkitab, saat mendengar firman, saat mendengar khotbah. Roh Kudus membuat mereka tersadar. Itulah illumination. Memberi terang, membuatnya menjadi terang. Semakin dilihat, semakin diberikan. Dan juga membuat firman itu berkuasa dan dapat diterapkan. Ini yang dilakukan Roh Kudus. Semua ada kaitannya dengan apa? Ini adalah firman yang menginspirasi Alkitab dan juga menyadarkan kita akan Alkitab dan menerangi agar firman Tuhan dapat diterapkan dan yang mengatakan bahwa firman Tuhan adalah roh kebenaran. Tuhan juga berfirman tentang perbedaan dunia dan gereja. Itu adalah roh kebenaran tetapi dunia tidak dapat menerimanya. Ini hanya untuk kalian, umat Tuhan saja yang menerima Roh Kudus. Hanya yang percaya Yesus, umat Tuhan saja yang mendapat Roh Kudus. Bukan saja pemberian Tuhan yang teristimewa untuk mereka tetapi juga hadiah terbaik, bukan? Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Tidak hanya mengirimkan anaknya yang tunggal, tetapi juga melalui anaknya, Ia memberikan Roh Kudus kepada kita. Hanya kepada umat yang percaya, hanya kepada gereja. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Siapakah kami? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Tuhan ada 3 pribadi. Kalau kita bertanya kepada anak kecil, Yesus ada di mana? Ada di dalam hatiku. Bukan perkataan yang salah, karena ada bersama-sama di dalam roh Tuhan.
Siapa yang mengirimkan Roh Kudus? Bukankah Yesus berdoa, ia berkata, "Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Menerima Yesus bila dilihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 33 ketika Petrus berkhotbah tentang Pentakosta, turunnya Roh Kudus dan saat itu ia berkata, "Yang kamu lihat dan dengar di sini diterima oleh Bapa, dan Yesus memperlihatkan kepada kalian, melalui Allah dan Anak dikirimkannya lah Bapa yang mengirimnya dalam namaku." Dengan artian itu, sekarang kita terus bicarakan, bukan? Tuhan berkata akan kembali, ini bagian yang sedikit susah. Firman Tuhan datang, itu bagian yang kesulitannya banyak. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Sekarang dia bilang akan pergi dan kegelisahan para murid semakin banyak. Tetapi katanya Tuhan akan kembali. "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Kalau begitu di sini tinggal sesaat lagi sebenarnya banyak muncul di intinya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebenarnya apa arti tinggal sesaat lagi itu? Tinggal sebentar lagi Tuhan akan datang. Yang pertama kemungkinan dikatakan akan datang saat kedatangan yang kedua kali, bukan? Tinggal sesaat lagi jujur agak keterlaluan, bukan? Yang kedua dikatakan akan bertemu setelah kebangkitan. Setelah 3 hari bangkit dan kembali bertemu dengan para murid di loteng, bukan? Apakah itu yang dimaksud? Kedatangan Roh Kudus pada Pentakosta. Di dalam Roh Kudus, Yesus akan kembali datang. Apakah itu yang dimaksud? Sebenarnya yang ketiga adalah yang paling memungkinkan. Mengapa? Sekarang Yesus berkata tentang penghibur, bukan? Firman yang dikatakan Tuhan sekarang memberikan ketenangan kepada para murid yang dalam kegelisahan dan kecemasan. Dan orang yang mengasihi Tuhan akan mengalami kasih-Nya. Mari lihat apa artinya firman seperti ini. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya itu bukan suatu yang berbeda. "Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Orang yang mengasihi dan orang yang melakukan perintah Yesus akan dikasihi Bapa dan mengalami kasih Bapa, karena itu semakin lama akan semakin mengasihi. Hal ini adalah roda yang berputar. Umat yang mengasihi Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan, bila didefinisikan yang pertama, mengasihi Tuhan dengan sesama. Yang kedua, tidak bisa taat dengan kekuatan manusia, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Yang ketiga, selalu membutuhkan hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Maka itu diberikan Roh Kudus penghibur. Yang keempat, melalui Roh Kudus dan saat mengalami kasih Bapa, akan lebih lagi mengasihi sesama. Yang kelima, kasih karunia yang hanya dirasakan oleh orang yang percaya. Orang lain tidak bisa merasakannya, dunia tidak dapat memahaminya. Yang keenam, dengan ketaatan mendapatkan kasih Tuhan itu, bukan berbicara tentang melanggar hukum. Tuhan berjanji memberikan kedamaian kepada para murid yang gelisah, bukan? "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Tuhan berkata, banyak tempat tinggal di rumah Bapa, dan jangan khawatir. Tetapi apakah yang Tuhan berikan itu penghiburan? Yang diberikan Tuhan kepada kita itu kedamaian. Tuhan berkata kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia diberikan kepada kita. Dan apakah itu benar-benar menjadi penghiburan untuk kita selama hidup di dunia dan terus ada? Pertanyaan seperti ini tidak bisa kita lakukan. Ada 2 kedamaian. Yang pertama, kedamaian objektif. Di Roma pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan, "Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Hal ini adalah peace with God, menikmati kedamaian bersama Tuhan. Harus berdamai dengan Tuhan dulu baru bisa mendapat damai keselamatan itu, bukan? Harus seperti ini, maka akan diberikan kedamaian subjektif. Itu adalah kedamaian dari Tuhan. Kedamaian Tuhan menjadi kedamaianku saat itu. Maka itu Tuhan berikan firman ini kepada para murid yang damai bersama Tuhan. Alkitab tidak berkata di dunia ini ada kedamaian untuk semua orang. Alkitab tidak berkata kedamaian untuk semua orang. Kepada siapa damai itu hadir? Tuhan memberi kedamaian kepada orang yang percaya kepada Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan lewatkan menikmati kedamaian umat yang mengasihi Yesus. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Dan bila ini semua dipahami dengan baik, damai yang diberikan Tuhan itu tidak bisa diguncang oleh iblis.
Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Di awal tadi juga muncul sekali perkataan penguasa dunia, dan iblis itu digambarkan seperti itu. Di dunia ini dalam kedisiplinan yang menentang Tuhan, pemerintah yang mengawasi kedisiplinan itu adalah iblis, bukan? Itu tidak ada hubungan dengan aku. Kepada orang yang tak tahu dosa pun dia tidak punya hal yang diargumentasikan. Itu disebut damai yang tidak bisa diguncang oleh iblis. Kematian pun tidak bisa, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Melakukan perintah Bapa. Apakah perintah Bapa itu? Mati di kayu salib. Di hadapan kematian, misi itu diatasi dan kedamaian Tuhan yang mengatasi misi itu tak dapat diguncang siapapun. Kematian pun tak dapat mengguncangnya. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila itu terjadi. Di depan saat Yudas menjualnya pun perkataan yang terlebih dahulu aku katakan ini nantinya akan terjadi dan selanjutnya akan aku lakukan supaya kamu percaya, bukan? Sampai iman para murid diperhatikan dan untuk itu Tuhan berbicara. Untuk iman kita Tuhan sekarang berkata dan melalui Alkitab terus berbicara sampai kita percaya. Hari ini mari kita terapkan firman ini. Yang pertama, apakah Tuhan itu penghiburan yang positif dan realistis dan juga damai untukku? Saudara, hal ini di mana tersangkutnya? Kedamaian dengan Tuhan. Apakah saya orang yang menikmati damai dengan Tuhan? Apakah saya orang yang dengan iman mendapat berkat? Apakah aku anak Tuhan? Apakah bagi Tuhan aku anaknya? Ini, Yesus Kristus adalah penghiburku dan berkat dapat dibilang adalah penghiburanku. Yang kedua, menyadari pemberian penghibur yaitu Roh Kudus dan mengalaminya. Seperti janjinya kepada umat yang percaya kepada Yesus, apa yang saya pikirkan bahwa penghibur Roh Kudus itu, bila aku dilahirkan kembali, aku akan ada di dalam Roh Kudus dan bersama dengan Bapa dan Anak. Ini adalah menikmati janji Tuhan dengan iman. Yang ketiga, mengalami persatuan dengan Kristus dengan doa. Dengan memberikan hak istimewa doa, Tuhan membuat kita dapat melakukan semua perbuatannya dan bahkan lebih besar lagi. Apakah saudara tahu apa hak istimewa ini? Apakah doa itu hanya berdoa di dalam nama Yesus atas semua yang dibutuhkan dan menggunakan doa sebagai metode meminta? Orang yang berdoa seperti itu tidak mengalami kebahagiaan. Orang yang berdoa dengan benar, melalui doa kita bersatu dengan Kristus dan mengalami hal luar biasa. Hari ini selesai pelajaran ke-13 dan minggu depan kita akan menuju pelajaran ke-14. Maka minggu depan saya akan berusaha memakai 2 pasal, Yohanes pasal yang ke-15 dan pasal 16, dan kita akan selesaikan bagian akhir khotbah di loteng. Melalui firman pohon anggur, apa yang Tuhan ingin ajarkan, dan memahami salib, mengapa itu faktor utama dalam kerohanian kita. Di waktu selanjutnya akan saya jelaskan kepada Anda. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.